Sahabatmu sekalian, tahukah kamu doa apa yang sering Rasulullah amalkan agar kita terbebas dari siksa api neraka? Sekali lagi doa yang dibacakan agar terbebas dari siksa neraka. Diriwayatkan dari hadis Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa, "Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka dan fitnah kehidupan dan kematian dan keburukan Masih Dajjal." Sahabatmu sekalian, suatu waktu Nabi pernah menjelaskan pada para sahabat tentang siapakah penghuni neraka itu. Rasul menjelaskan bahwa salah satu penghuni neraka bukanlah mereka yang tidak taat pada Allah, bukan juga mereka yang tidak beriman pada Allah. Mereka tetap beribadah kepada Allah. Tapi salah satu penghuni neraka adalah mereka para istri yang tidak bersyukur atas pemberian nafkah dari para suaminya. Sahabatmu sekalian, Nabi bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka sering mengingkari." Ditanyakan, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, "Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu." Sahabatmu sekalian, marilah kita menjadi insan yang bersyukur atas segala rejeki yang Allah berikan melalui tangan para suami kita. Sahabatmu sekalian, tahukah kita bahwa ada amalan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka? Ya betul, terdapat amalan tersebut di mana seseorang yang sudah disiksa dalam api neraka dia akan selamat oleh amalan tersebut. Amalan itu adalah keimanan yang kokoh dan kepercayaan yang kuat akan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Meskipun keimanan tersebut sebesar biji zarah, tapi itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nabi Muhammad bersabda, "Ahlu surga telah masuk ke surga dan ahlu neraka telah masuk neraka." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi." Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan Malik Ragu, lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Sahabatmu sekalian, tahukah kamu bahwa sesungguhnya salah satu fungsi agama dalam kehidupan adalah sebagai sebuah petunjuk dan arah mencari kebenaran? Islam datang memberi kabar gembira akan tujuan hidup ini. Maka sesungguhnya beragama itu mudah, tidak ribet, tidak pusing dan tidak perlu berlebihan. Nabi memberikan petunjuk akan beragama yang intinya, 1. Berbuat yang lurus di jalan kebenaran. 2. Mendekatlah pada nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira, dan minta tolonglah dengan Al-Ghadwah, berangkat di awal pagi, dan Ar-Ruhah, berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari Ad-Duljah, berangkat di waktu malam. Sahabatmu sekalian, ada yang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling utama? Lalu Nabi menjawab seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemah hadisnya seperti berikut, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Sahabatmu sekalian, hadis ini berdimensi sosial dan spiritual di mana amalan terbaik itu adalah kita saling memberi makan pada yang membutuhkan serta memberi salam, ucapan keselamatan dan doa pada siapapun baik yang kita kenal atau yagen tidak kita kenal. Demikian inti dari hadis tersebut. Sekalian kali ini bahas hadis keutamaan iman ya, yang kita kutip dari hadis Bukhari nomor 10 bab imam. Kurang lebih artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Sobatmu sekalian,
Pesan utama dari hadis itu yakni seorang muslim yang utama yaitu mereka yang dapat menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan yang mungkar, bisa seperti menjaga lisan tidak menyebar berita hoax dan kebohongan serta menjaga tangan tidak berbuat kotor seperti korupsi dan perusakan alam atau kegiatan yang merugikan orang lain. Itulah ciri muslim yang utama.